Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Tidak jarang dalam kehidupan kita melakukan pembenaran atas nama ekonomi. Merusak alam, mengeksplorasi alam, mengambil kekayaannya baik itu tambang, ya, emas, batu bara dan lain sebagainya. Tapi kita tidak memperhatikan aspek lingkungan yang memiliki dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal yang ada di sekitarnya. Nah, tema yang akan kita angkat kali ini dalam tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita adalah bermegah-megahan tapi merusak. Karena itu waktu dan tempat kami persilakan kepada gurunda kita Al-Mukarramah Ustazah Yuli Yasin. Silakan, fadhal. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, langsung semangat. Alhamdulillah. Ancaman ajab yang sangat pedih bagi manusia yang bermegah-megahan. At-takatsur ini kan saling banyak-banyakan harta, saling tinggi-tinggian jabatan, saling tinggi-tinggian pendidikan kalau emang enggak ikhlas. Itu at-takatsur, saling banyak-banyakan. Nah, bahasa terjemahan Kementerian Agamanya tadi bermegah-megahan. Nah, itu menceritakan bahwa ada kaum yang Al-hakum itu terlena, lupa. Karena saking semangatnya tadi banyak-banyakan harta. Kata Allah, kalla, jangan begitu. Saya'lamun. Nanti ente tahu apa akibatnya. Enggak cukup sekali Allah melarang, tapi summa kalla saufa ta'lamun. Nah, nanti ente akan jangan begitu. Jangan takatsur. Jangan bermegah-megahan, jangan dilenakan oleh mencari harta. Tadi mengeksplor sumber alam dari bumi gitu ya, apalagi tanpa mengindahkan akibat kepada bumi kita, kepada lingkungan kita. Apakah itu merusak atau tidak? Nah, itu at-takatsur, keren-kerenan. Nah, apalagi kita nih sedang bermedsos ya, maksudnya medsos sekarang udah tambah canggih, tambah mudah. Nah, ini ibu-ibu pasti pada punya IG kan ya? Atau minimal Facebook. Karena kata putri saya kalau IG biarkan anak-anak muda katanya Bu. Kalau kita di Facebook aja mainnya. Nah, ini kita kenal dengan flexing. Oh, dikit-dikit bapaknya beliin tas baru, pamer di medsos gitu ya. Nah, ini apakah ini termasuk at-takatsur? Itu hanya kita yang bisa mengetahui ini niatnya at-tahadus bin nikmah atau pamer. Nah, ini tipis bedanya ya antara tahadus bin nikmah yang memang diperintahkan oleh Allah dengan at-takatsur, dengan pamer, pengen dilihat orang lebih keren gitu kan, lebih sayang suaminya gitu kalau ulang tahun pakai bawain bunga gitu ya, atau keliling Eropa gitu kan. Ini Allah melarang kita untuk at-takatsur. Maka Allah diturunkan ayat ini juga karena orang Ansor itu begitu membangga-banggakan. Saya punya ini, saya punya itu. Dan
seterusnya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena membangga-banggakan diri, sombong itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci. Nih, ibu-ibu jangan sampai ketemu temen cuman pakai motor butut pura-pura enggak kenal. Wala tusair khaddaka aninas. Jadi jangan memalingkan muka dari manusia karena kita merasa lebih keren padahal kita juga numpang pakai mobil bos gitu ya. Padahal di rumah motornya butut juga. Wala tamsi fil ardi maroha. Kita enggak boleh jalan bersombong artinya gayanya di keren-kerenin gitu ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Nah, seperti halnya yang tadi disinggung oleh Bang David tentang orang yang prewedding di Bromo. Itu takasur. Karena dia pengen kelihatan preweddingnya lebih keren. Akhirnya merusak alam. Nah, ini bagian dari israf. Berlebih-lebihan. Betul, Allah memberikan keluangan kepada kita. Membolehkan kita menikmati apa yang ada di muka bumi tapi tidak boleh berlebihan bahkan merusak bumi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. At-takasur, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang berlebih-lebihan ya, yang membangga-banggakan diri karena semua yang ada kita, yang semua kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya ada atau bapak-bapak? Silakan Ibu. Namanya siapa dan pertanyaannya apa? Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hamda dari Majlis Taklim Al-Hikmah, Komplek DDN 2 Pondok Labu. Terima kasih Ustazah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya antara berhubungan dengan tidak dengan tema kali ini. Ini berhubungan dengan yang tadi akibat dari kerusakan polusi udara akibat banyak orang-orang yang mungkin bermegah-megah lupa menjaga lingkungan. Akibatnya efeknya terutama ke diri saya sendiri terutama ya. Di rumah saya itu ada cucu masih kecil umur 2 tahun. Mereka itu kan masih harus berinteraksi dengan alam gitu ya. Sementara kalau diajak keluar polusi udaranya nggak bagus. Kalau di rumah aja nggak bagus juga buat perkembangan mentalnya gitu. Solusinya seperti apa yang buat kami ini menghadapi cuaca seperti ini untuk anak-anak yang di bawah umur terutama balita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Langsung dijawab nih. Silakan Ustazah langsung. Ini jadi parenting nih. Iya benar. Baik. Nah mungkin yang bisa kita lakukan sekarang ya kita harus mengikuti apa anjuran dari pemerintah ya atau dari dinas kesehatan bahwa memang udara kita sekarang tidak sehat jadi ya harus tinggal di rumah atau jika memungkinkan finansial neneknya ya atau ibu bapaknya maka bisa diajak ke puncak kali ya Bang David ya untuk mencari udara yang lebih segar gitu ya. Untuk jangka panjangnya apa? Ini saya ingin menceritakan cerita sahabat Abi Darda. Jadi Abu Darda ini sudah sangat sepuh. Suatu hari sahabat lain lewat ke rumah Abu Darda. Dia lagi nanam pohon. Usianya udah sepuh. Artinya untuk masuk liang lahat itu tinggal beberapa hari. Maka sahabat heran, ngapain Abu Darda kamu nanam pohon? Pohon itu baru berbuah sekian tahun dan kamu mungkin sudah wafat. Kata Abu Darda apa? Loh, emang kenapa? Kalau saya cuma dapat pahala menanam pohon, sementara hasil dari pohon ini akan dinikmati oleh anak cucu saya. Nah ini jadi PR bagi kita ibu bapak. Memperbaiki lingkungan kita yang sudah kadung rusak. Nah ini juga bagian dari takasur tadi. Para pemilik pabrik ingin berlomba-lomba yang belum masuk 10 naga pengen X9 ke 10. Udah nambah sekarang. Udah berapa itu naganya ya? Banyak aja pokoknya. Artinya ingin menjadi kaya, membuat lagi pabrik di mana dipotong semua hutan ya. Kita sudah tidak punya lagi di Jakarta kebun hijau gitu ya, hutan tengah kota. Nah, ini adalah PR ya, PR untuk kita semua untuk memulai memperbaiki alam yang sudah terlanjur rusak untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Jadi kita jangan egois ya, Bang David, kita juga harus makanya tadi kan yang hadis tadi itu Bang David. Wa inja'at
ala ahadikum al-qiyamah, ya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kiamat sudah dekat dan kita masih punya benih, maka tanam. Nah, itu tanam di sana maksudnya saking Islam itu memperhatikan lingkungan. Jangan sampai ya yang sekarang terjadi ini karena kita tidak memperhatikan lingkungan, ya. Begitu Bang David. Baik, Semoga menjawab ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan ada rizkinya ya untuk bawa jalan-jalan cucunya. Mencari udara segar. Udah tanam-tanam di rumah. Ya. Tanam pohon. Tanam pohon ya Ibu Alhamdulillah. ya. Dari polusi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang yang disampaikan ini jangka pendeknya buat kita adalah itu ya. Ya kita menanam pohon sampai nanti mungkin jangka panjangnya ada pohon itu baik dan juga menjaga anak-anak kita ya sementara ini healing dulu. Mungkin jangka panjangnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk mengingatkan kepada pelaku industri untuk tidak membiarkan limbah industrinya baik itu asap maupun limbah cairannya itu bisa merugikan masyarakat seperti yang dialami saat ini yang diduga keras adalah akibat dari polusi dari limbah industri. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Terima kasih banyak Ustazah, terima kasih ilmunya. Habis ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.